Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana naik ke tahap penyidikan. Polisi akan memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan kasus Ridwan Kamil tersebut. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana sudah naik tahap penyidikan. Himawan mengatakan penyidik sudah memeriksa 6 saksi. Ia pun mengaku penyidik akan melakukan pemeriksaan dalam waktu dekat yang melibatkan mantan Wali Kota Bandung ini. 6 saksi sudah dilakukan pemeriksaan sementara. Ya, nanti ini masih berlanjut. Apakah benar kasusnya sudah naik tahap penyidikan, Pak? Padir izin Padir. Sudah status penyidikan. Ya. Oke, sementara itu ya. Apakah Lisa Mariana sudah diperiksa, Pak? Ya, Pak, Lisa Mariana sudah apakah diperiksa, salah satu, Pak? Dalam waktu dekat nanti akan dilakukan pemeriksaan kepada semua yang berhubungan dengan case ini. Pak, tapi apa sih Pak alasannya sampai sekarang Lisa Mariana belum Ya, nanti dari hasil penyidikan baru bisa. Ya. Sebelumnya, wanita bernama Lisa Mariana mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya dengan seseorang yang diduga Ridwan Kamil pada 26 Maret 2025. Dalam unggahan tersebut, Lisa berusaha menghubungi orang yang diduga sebagai Ridwan Kamil dan mengeklaim mengandung anaknya. Hal itu memicu persepsi perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa yang menjadi awal mula dugaan pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Ridwan Kamil pun mengklarifikasi bahwa permasalahannya dengan Lisa sudah selesai 4 tahun lalu dengan bukti akurat tidak terbantah. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, seorang siswi korban pelecehan seksual oleh oknum guru di salah satu SMP negeri di Depok melapor ke polisi. Ya, laporan ini merupakan tindak lanjut dari viralnya video percakapan antara korban dengan pelaku yang melakukan pelecehan verbal. Seorang siswi korban pelecehan seksual oleh gurunya di salah satu SMP di Depok, Jawa Barat melapor ke Polres Metro Depok. Dengan didampingi sang ibu dan keluarganya, korban mendatangi polisi. Dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum guru SMP itu mencuat ke publik setelah seorang ibu dari salah satu korban berinisial LS angkat bicara. Menurut LS, anaknya mengalami pelecehan verbal dari salah satu guru sekitar 2 bulan lalu. LS menilai tindakan guru tersebut sudah melewati batas dan berdampak buruk bagi psikologis anaknya. Tidak tahu sebenarnya kalau dari pihak sekolah tidak ada omongan gitu. Jadi mungkin pas aku konfirmasi ke pihak sekolah, karena kenapa tidak diberitahu orang tuanya, karena si anak ini bilang ke pihak sekolah bahwa tidak boleh dikasih tahu orang tuanya gitu. Dari pengakuan anaknya, LS menyebut bahwa korban sebenarnya lebih dari 1 orang, namun hanya anaknya yang berani bicara. Sementara itu pihak sekolah menyebut baru mengetahui 1 orang korban pelecehan oleh guru. Pak Ira ini mengaku benar? Tidak melakukan tindakan itu, hanya tindakan verbal. Iya, tapi benar. Kata-kata yang itu pun dipancing oleh anak. Tapi benar Bu kejadian itu. Seperti itu. Jadi karena dipancing oleh anak, bapak ini terbawa. Saya terbawa Bu, saya terbawa benar-benar saya terbawa. Bu, tapi ini ada 7 siswa loh Bu, apakah 7 siswa itu yang mancing, Bu? mohon izin. Yang saya ketahui hanya 1 siswa. Yang 7 siswa lainnya saya tidak tahu. Orang tua korban berharap agar adanya investigasi menyeluruh oleh Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pencabulan juga terjadi di sebuah SMK di Tangerang Selatan, Banten, di mana salah satu siswa dikeluarkan dari sekolah karena diduga mencabuli adik sekolahnya. Orang tua korban dan para siswa mendesak pelaku segera ditangkap polisi untuk diproses hukum. Para siswa di sebuah SMK di Tangerang Selatan, Banten menggelar aksi mendesak kasus dugaan pencabulan di sekolah mereka diusut tuntas.
Aksi ini merupakan bentuk solidaritas kepada 6 korban yang diduga dilecehkan kakak kelasnya di sekolah. Pihak sekolah langsung menggelar mediasi yang disaksikan pihak kepolisian, TNI, serta Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Sementara itu pelaku sudah dikeluarkan dari sekolah. Kuasa hukum para korban mendesak polisi segera menangkap pelaku untuk diproses hukum. Mei itu sudah masuki penyidikan gitu ya. Ini artinya ada tindak pidana yang betul terjadi kekerasan seksual. Hanya saja belum tentukan siapa pelakunya gitu ya. Nah di tanggal 16 terlapor itu sudah dilakukan pemeriksaan gitu ya. Tapi sampai saat ini belum dilakukan penahanan. Para korban yang saat ini sudah kembali sekolah mengaku masih trauma atas pelecehan seksual yang dialaminya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa di kantor Bawaslu Bengkulu Selatan berujung ricuh. Ya, massa yang memaksa masuk terlibat saling dorong dengan polisi. Bentrok antara polisi dengan pengunjuk rasa tidak terhindarkan di kantor Bawaslu Bengkulu Selatan, Bengkulu. Awalnya pengunjuk rasa yang merupakan simpatisan salah satu pasangan calon Bupati Bengkulu Selatan memaksa masuk ke kantor Bawaslu namun dicegah polisi. Massa yang marah lalu melempari polisi dengan batu. Karena situasi yang semakin tidak terkendali, polisi mengeluarkan paksa unjuk rasa menggunakan mobil meriam air. Dalam aksi ini, pengunjuk rasa menuntut kejelasan terkait dugaan rekayasa kasus penangkapan calon wakil Bupati Ir Sumirat yang diduga dilakukan pasangan nomor urut 3. Sebenarnya sudah berapa kali datang ke Bawaslu? Sudah 8 kali datang ke Bawaslu. Bawaslu tidak mengedepankan independensi mereka, tidak mengedepankan profesionalitas mereka, sehingga melakukan kebohongan terus terhadap publik. Sejumlah peserta aksi terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Meski sempat mencekam, situasi di Bengkulu Selatan kini sudah terkendali. Dari Bengkulu Selatan, Bengkulu, Endro Dirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Qiblatain dengan 2 kiblat yang ada di Madinah menjadi saksi bisu sejarah umat Islam. Informasi lengkapnya sesaat lagi.